Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis kelayakan finansial ekonomi. Analisis net present value adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar pada sebuah waktu periode. NPV biasanya digunakan untuk alokasi modal untuk menganalisa keuntungan dalam sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Net present value yang positif menandakan bahwa proyeksi pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah proyek atau investasi melebihi dari proyeksi biaya yang dikeluarkan. Kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Dalam kaitannya terhadap analisis ekonomi, manfaat atau benefit yang diperoleh semestinya lebih besar jika dibandingkan dengan biaya atau cost yang dikeluarkan. Analisis kelayakan finansial adalah alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Oleh Abu Bakar Iskandar 1997 menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek, sistem transportasi transit massal, di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri dari construction cost atau biaya pembangunan, land and replacement cost, biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance. Sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung yang dalam hal ini berasal dari pendapatan fare box atau tiket. Yang pertama adalah analisis benefit cost ratio atau BCR. Analisis benefit cost ratio merupakan suatu analisis yang digunakan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya yang dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value. Perhitungan analisis BCR didasarkan pada tingkat suku bunga. Jika BCR pada suku bunga berlaku lebih dari 1, proyek dikatakan layak secara ekonomi dan dapat dikatakan layak untuk dibangun. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah 1. Jika BCR lebih dari 1, proyek ini dapat dikatakan layak dikerjakan. Sebaliknya, jika BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Secara umum, rumus untuk perhitungan BCR adalah BCR PV dari manfaat per PV dari biaya. Yang kedua adalah internal rate of return atau IRR. Metode internal rate of return pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas yang keluar dari suatu investasi proyek. Maka pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya internal rate of return harus dicari dengan trial dan error. Rumus yang digunakan untuk menghitung IRR adalah sebagai berikut. IRR digunakan para pebisnis untuk memutuskan proyek atau investasi yang akan didanai. Misalnya, IRR dapat membantu memilih antara membeli mesin baru atau berinvestasi dalam pengembangan produk. IRR sensitif terhadap biaya modal atau bunga yang dikenakan pada pinjaman yang diambil untuk mendanai investasi. Jika IRR investasi kurang dari biaya modal, maka investasi tersebut lebih baik tidak dilanjutkan karena akan mendatangkan kerugian. Yang ketiga adalah Economic Internal Rate of Return atau EIRR. Ekonomi internal rate of return merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Dalam perhitungan nilai EIRR adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga. Guna perhitungan IRR dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil. Selanjutnya,
diadakan interpolasi. Rumus EIRR adalah analisis payback period. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proses setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period atau PP dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi outlay dengan proses tahunan. Rumus yang digunakan untuk menghitung PP adalah PP sama dengan N ditambah A dikurang B per C dikurang B dikali 1 tahun. Yang kelima adalah Life Cycle Cost Analysis. Life Cycle Cost Analysis merupakan konsep kunci dari manajemen aset berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA merupakan salah satu tools yang sangat penting untuk membantu dalam pengembalian keputusan. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Periode analisis dari LCCA untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable. Federal Highway Administration menetapkan bahwa periode analisis untuk LCCA dipekerjakan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 3-4 tahun. Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka akan lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan dalam menganalisis LCCA. Dalam periode analisis ini, mencakup semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan sampai juga dengan pekerjaan rekonstruksi atau pada saat kondisi akhir dari kekerasan jalan. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.